فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan raum wal ishmam. Apa yang dimaksud dengan raum? Indak ya Ridwan. Apa? Ungkapan dari pengucapan sebagian harokat atau pelemahan suara harokat. Baik. Sehingga hilang dari apa suara tersebut mayoritasnya. Nah, lalu yang terdengar apa? Nah, ya suaitun khafi, yaitu suara yang lirih dan jelas. Tayyib. Nah, kalimah yang bagaimana yang seorang bisa wakaf dengan cara raum? Indak Aba Umar, maka akhirul dhammah awil kasrah. Baik. Sama saja apakah dhammah tersebut dikarenakan bina atau karena harokat, karena apa? I'rab. Contoh yang akhirnya dhammah karena bina. Apa contohnya Ahmad? Lah yang akhirnya dhammah karena apa? Bina. Wahyun mu'rab. Yang akhirnya dhammah tapi apa? Mabni. Apa Hudzaifah? Nahnu haits kemarin yang dicontohkan apa? Haits. Nah, haits ketika mau di raum apa? Haits. Nah, haitsu. Adapun yang akhirnya kasrah yang berupa apa? Berupa bina juga. Contohnya apa? Kasyah. Akhirnya kasrah yang mabni. Aba Muhammad. Naam. Baik. Berarti bacanya haula'i. Baik. Enggak kedengaran dengan jelas. Kemudian ismam, yang dimaksud dengan ismam apa Alin? Ibarat dari pengumpulan dua bibir setelah sukunnya huruf yang di dhammah. Baik.
ketika huruf yang di dhammah itu disukun, nah dikarenakan waqaf, dia kumpulkan seketika itu juga dua bibirnya, sehingga untuk ismam siapa yang bisa mengetahuinya? Umar. Seorang qari bisa ketika waqaf dengan ismam, yang tahu siapa? Kalian tulis. Orang yang bagaimana? Nah, orang yang memperhatikan kedua bibir qari. Ya. Nah, orang yang memperhatikan kedua bibir qari. Tuli kalau tidak memperhatikan juga tidak tidak akan tahu. Berarti yang jelas tidak akan tahu siapa? Orang yang buta. Nah, baik, berarti kemarin kesimpulannya untuk raum khusus untuk apa? Untuk kata yang berakhir dengan dhammah dan kasrah. Adapun fathah, mungkinkah bisa raum padanya? Indah Aba Zaid? Enggak bisa. Kenapa? Karena harakat fathah itu sangat ringan, sehingga kapan dikeluarkan maka keluar semuanya, tidak bisa tidak bisa dikeluarkan sebagian kecilnya. Baik. Kemudian ismam khusus untuk harakat kata yang akhirnya berharakat Iqbal? Dhammah. Baik. Berarti yang paling banyak caranya, ketika waqaf bisa disukun, bisa raum, bisa di ismam. Yang paling banyak yang akhirnya berharakat Ahmad? Yang berharakat dhammah. Taib. Berharakat dhammah. Kenapa? Karena bisa ismam khusus dhammah. Bisa raum, karena raum juga masuk dalam dhammah dan kasrah. Taib, yang hanya punya satu kemungkinan, yaitu harakat fathah saja. Taib. Adapun pembahasan hadzf yang disebutkan di sini, sampai halaman 66 oleh pengarang untuk dihilangkan. Dalam artian dalam cetakan berikutnya tidak diikutkan di sini. Karena mencukupkan dengan 3 cara tersebut, yaitu waqaf, kemudian raum dan ismam. Maka tidak mempersulit. Sekarang kita ke faedah yang disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani halaman 66. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, "Ma alladhi yajibu an yujtanaba al-waqfu alaih?" Apa yang wajib untuk dijauhi? Jika waqaf atasnya. Maksudnya apa? Dalam permasalahan waqaf, ketika seorang mau waqaf atas suatu kata, apa hal-hal yang wajib untuk dijauhi? Qala Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, "Walladhi yalzamul qurra'u an yatajannabu." Tasydidnya disukun. Tasydidnya di nun, bukan di sini. An yatajannabu, bukan di ta. Walladhi yalzamul qurra'u an yatajannabul waqfa alaih
alla yafsilu bainal 'amili wa ma 'umila fihi. Di antara perkara yang harus dijauhi oleh para qurra dari wakaf di atasnya, yaitu jangan sampai wakaf pada perkara tersebut. Nah, yaitu alla yafsilu bainal 'amil wa ma 'umila fihi. Tidak memisahkan antara amil dan ma'mulnya. Wa ma'umila fih maksudnya ma'mul. Kal fi'li wa ma'umila fih min fa'ilin wa maf'ulin wa halin wa dharfin wa masdar. Seperti fi'il dan ma'mulnya berupa fa'il atau maf'ul. Juga hal dan dzaraf serta masdar. Nah, contoh kan datangkan contoh dari ayat Al-Qur'an. Naam, baik fi'il dan fa'il yang tidak boleh dia wakaf pada fi'ilnya sebelum dia menyebutkan fa'ilnya. Contohnya bagaimana? Mulai dari Rifki. Apa? Kemudian dia faqatala Dawud Jalut. Dia wakaf di mana? Yang tidak boleh untuk contoh dia memisahkan antara fi'il dan fa'ilnya. Kalau tadi bagus untuk contoh apa? Memisahkan antara fi'il dan maf'ulnya. Dia berhenti faqatala Dawud. Siapa? Ya kan? Daud membunuh siapa? Ini tidak boleh seperti ini, akhwan. Baik. Contoh yang memisahkan fi'il dengan fa'il. Hah? Terus mana memisahkan fi'il dan fa'ilnya? Hatta yasma'a kalam Allah. Itu berarti di mana? Ini antara isim, antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalam Allahi. Ya kan? Hatta yasma'a kalam. Ini juga tidak boleh jelas. Karena apa? Dia memisahkan antara tayyib mudhaf dan mudhaf ilaih. Nanti ada. Sekarang yang fi'il dengan fa'il banyak sekali. Hah? Apa Arin? Terus berhentinya di mana? Wakallam. Tayyib, pada wakallam Allahu Musa taklima. Dia berhenti di wakallam. Misalnya. Tayyib. Tapi ya harus dari depannya apa, masa tiba-tiba baca mulai dari wakallam sudah berhenti. Nah. Tayyib. Kemudian wahalin wa dzarf wa masdar, memisahkan antara fi'il dengan halnya. Nah, apa contohnya, Pak Zaid? Tayyib, qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wawu di sini fawahaliyah. Kemudian dia berhenti di mana? Wala tamutun. Nah, kita nggak boleh mati gimana? Ya kan, kita mesti mati. Naam, dia berhenti wala tamutun. Ini tidak boleh yang seperti ini, kecuali dalam kondisi darurat habis napasnya. Naam. Dzaraf sekarang. Apa Umar?
Darab ma'a jar majrur. Iya. Darab ya. Nah, misalnya pada al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya dia baca dari depan ayat, kemudian dia berhenti pada al-yaum. Nah, dzalikum fiskunil yaum. Nah, ini kan tidak jadi, ya kan? Dzalikum fiskunil yaum. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Di sini dzarf berhubungan dengan yang depannya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Naam, ahsan. Dan dengan masdar atau maf'ul mutlaq. Apa? Ridwan. Tadi ayat wa kallamallahu Musa. Naam. Dia berhenti di situ. Wa kallamallahu Musa. Padahal ada maf'ul mutlaqnya yaitu takliman. Tidak boleh dia berhenti di sini. Wa kallamallahu Musa, memisahkan antara apa? Naam, fi'il dengan maf'ul mutlaqnya. Harus berhenti di wa kallamallahu Musa taklima. Naam. Wala yafsilu baina syarti wa jawabih. Tidak boleh memisahkan antara syarat dan jawabnya. Contohnya mad. Ini sambil melatih apa? Melatih istimbat yang dihafal. Antara syarat dan jawabnya. Banyak kalau ini dalam Al-Quran. Juz 30 aja banyak. Apa? Faman yuridillahu ay yahdiyah. Dia pisahkan dengan apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Atau faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia pisahkan di situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh karena dia pisahkan antara syarat dan jawabnya. Naam. Wala bainal amri wa jazai. Dan tidak boleh memisahkan antara amr, perintah, dan jazanya, balasannya. Nah, antara suatu perintah dan balasannya. Allah perintahkan sesuatu kemudian disebutkan balasan, jangan dipisahkan. Contohnya Hudzaifah. Baik, ini jelas antara apa? Perintah dan jazanya seperti pada ayat fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Di sini dia pisahkan fadhkuruni, dipisahkan dari adzkurkum, tidak boleh. Nah, wala bainal ibtida' wa khabari, tidak boleh memisahkan antara mubtada dan khabarnya. Man ya'ti bil jawab. Mubtada dan khabarnya. Alhamdulillah gitu. Hah? Baik. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin, dia berarti di alhamd. Ya gandeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. Naam. Tapi enggak kena ini namanya. Cuma sebagai contoh saja. Wala baina silah wal mausul. Apa? Memisahkan antara silah dan mausulnya ini tidak boleh karena bergandengan. Silah harus ada mausul. Nah, jadi yang alladzi. Naam.
antara silah dan mausul? Banyak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kemudian dia berhenti di man dzalladzi. Naam. Ini tidak boleh. Wala baina sifat wal mausuf, antara sifat dan mausufnya, ini juga jelas. Wala bainal badal wal mubdal minhu, wala bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih, wala yaqta'u 'alal muakkadi duna taukid. Naam. Dan tidak memutus. Di sini berhubungan dengan apa? Ma'tuf dan ma'tuf alaih, ikhwan. Nah, di sini penting sekali mengetahui wawu berarti ini wawu apa? Apakah wawu ataf atau wawu istinafiyah? Kalau wawu istinafiyah jelas boleh untuk dia memulai darinya, berhenti sebelumnya. Tapi kalau wawu ataf, selama itu bukan di ru'usul ayah, maka usahakan jangan berhenti di situ. Seandainya berhenti, ulangi dari depannya. Tayyib, seperti yang panjang misalnya. Tayyib, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Itu kan wawunya banyak. Nah, ini kadang kita pun bablas saja. Kalau sudah nggak akan kuat langsung, itu panjang, ya kan? Makanya kalau berhenti misalnya ya ambil dua jenis sebelumnya. Nah, karena itu kan jenis laki-laki perempuan ya tidak? Mudzakkar muannats. Maka ketika mau meneruskan dia ngambil setelahnya. Misalnya dia berhenti di apa? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Setelahnya apa? Wasaimin. Jadi jangan langsung apa? Wasaimin. Tapi ulangi dari wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wassaimin, dan seterusnya. Begitu antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ini bagus dan sering ya ikhwani fillah. Para qurra pun dalam masalah ini terkadang tidak terlalu disiplin. Wala yaqta'u 'alal muakkadi duna taukid, dan jangan memotong antara muakkad, sesuatu yang dikuatkan tanpa taukid. Taukidnya dihilangkan. Ini kan akan mengubah balaghah dari dari jumlah tersebut. Nilai balaghahnya berkurang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kuatkan tapi dia malah putus. Contohnya apa ini? Yang ada taukidnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih taukid atau apa? Atau masdar? Dari si makna, taukid makna, dari si makna jelas itu yang dituntut adalah memang sebenar-benar takwa. Ittaqullah. Dia pisahkan dari haqqa tuqatih. Tayyib, la ba's. Wala 'alal mudhaf dunal mudhaf ilaih, tadi yang dicontohkan sudah. Wala 'ala syai'in min hurufil ma'ani duna ma ba'daha. Dan tidak boleh ikhwan berhenti pada 6 huruf ma'ani tanpa menyebutkan setelahnya. Huruf ma'ani seperti huruf-huruf jar dan seterusnya. Dia berhenti di fi. Taib. Ini tidak diperbolehkan. Qala wa hadza kulluhu wa sa'iru ma dzakarnahu qablu wa hadza kulluhu wa sa'iru ma dzakarnahu qablu, dengan mandhammah karena dihilangkan dari apa? Dihilangkan mudhaf ilaihnya. Semua yang kami sebutkan ini dan yang kami sebutkan sebelumnya, la yatamakkanu ma'rifatuhu lil qurra'i illa binasibin wafirin min ilmil arabiyyah. Di sini pentingnya ikhwan.
tidak akan mungkin bisa mengetahuinya oleh para qurra. Para qurra saja kalau sekedar mengandalkan qiraah, lagu dan seterusnya, tidak akan mampu dengan tertib sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Abu Amr Ad-Danini. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa kokoh mengetahuinya kecuali seorang yang memiliki nasibin wafirin min ilmil Arabiyah, memiliki bagian yang banyak dari ilmu Arabiyah. Jadi dia paham ilmu Arabiyah, paham. Di sini pentingnya. Jadi kita mempelajari bahasa Arab, ikhwani fillah, bukan hanya sekedar bisa baca kitab, tapi untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ketika wakaf, kita bisa menempatkan wakaf yang baik, sehingga juga membantu sekali dalam tadabbur, Nah, itu tentunya ketika semakin mungkin tadabburnya akan lebih mudah. Tapi kalau belum, ya pikiran konsentrasi tidak ke tadabbur, konsentrasi ke urut-urutan masih. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Kalau sudah mungkin nanti naiknya ke tadabbur. Qala wa dzalika min akadi ma yalazumuhum ta'allumuhu wa tafaqquhu fi. Dan yang demikian itu termasuk di antara perkara yang sangat kuat untuk untuk mereka mempelajarinya dan memahaminya. Jadi istahidu ikhwan yang 6 setahun 2 tahun belum mempelajari, belum paham dasar-dasar bahasa Arab, semangat, berusaha bersemangat betul-betul berusaha memahami dasar-dasar bahasa Arab dan melatih. Saya melatih, harus ada tekad kuat dari sisi ini. Dan termasuk buah yang paling terasa selain hafalan juga bisa baca kitab. Seorang mondok lama selama apapun, kalau pulang bekal hafalan tidak ada. Juga hafalan seandainya tidak ada masih bisa ditutup dengan kalau dia bisa baca kitab. Tapi baca kitab juga tidak bisa. Hafalan juga tidak sempurna. Nah, ini hendaknya bersemangat, jangan sampai seperti ini. Ini gagal, dalam artian belum dikatakan berhasil. Maka sungguh-sungguh untuk meraih itu. Minimal aku bisa baca kitab. Ambil hafalan semampunya. Misalnya kita umurnya sudah lumayan, sehingga pulang mampu bisa membacakan kitab kepada orang-orang di sekelilingnya, ini khair katsir, dan dia sendiri akan bisa berkembang. Dan biiznillah dengan itu dia sambil ngapal terus, semoga walaupun sudah di rumahnya berkeluarga bisa menambah hafalan sehingga bisa khatam. Idbihi yafhamu adh-dhahiral jali wa yudrikul ghamidal khafi. Sebab dengan dia betul-betul memahami bahasa Arab, dia akan memahami sesuatu yang nampak jelas dan bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi, yang sulit. Wa bihi ya'lamul khata'a minas shawab. Dengan itu dia bisa mengetahui yang salah dari yang benar. Na'am wa yumayyizus saqima minas sahih, dan bisa membedakan antara yang cacat, yang berpenyakit dari yang sehat, yang benar, yang salah dari yang benar, sama. Adanallahu wa iyyahum minal qanu'i fil ilmi bit taqsir. Ini paragraf terakhir ikhwani fillah, nasihat untuk kita semua. Beliau katakan A'adzanallahu wa iyyahum minal qanu'i fil ilmi bit taqsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan mereka semua, yaitu para qurra dan juga para talabatul ilm, dari al-qanu',
Qanu apa? Qanaah. Qanaah kalau pada masalah ilmu terpuji atau tercela? Mukasyah. Qanaah pada masalah ilmu tercela atau terpuji? Terpuji. Hah? Kalau tidak terpuji tercela. Baik. Qanaah pada masalah ilmu tercela ya kawan. Maksudnya apa? Qanu fil ilmi bitaksir, dia sudahlah cukup sekian saja. Nah, sudahlah. Nah, cukup. Yang penting bisa hafal juz ammah. Cukup, yang penting sudah selesai muyasar. Sudah. Alhamdulillah. Syukur. Cukup itu saja. Jangan ya. Semangat. Kalau ilmu jangan qanaah. Dalam artian apa? Jangan merasa cukup, ikhwan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling berilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meminta terus tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Terus kita meminta pada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Jadi di sini kita meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Tapi harus berusaha terus mencari sebisa yang kita lakukan. Waridha fihi bitarkil jiddi wa tashmir, dan ridha dengan sedikitnya ilmu dengan meninggalkan semangat dan usaha yang kuat. Tidak semangat, tidak juga tashmir, yaitu apa? Dia mengusahakan sekuat kemampuan dia. Nah, menjadi ridha dengan apa? Sedikitnya ilmu, ini tercela. Dalam artian merasa cukup, akhirnya sudahlah ini saja. Nah, tapi harus evan. Walaupun dia mungkin sulit, tidak bisa kesulitan, tapi jangan sampai apa? Kemudian merasa cukup dengan itu. Berusaha terus, bi'idznillah azza wa jalla Allah akan bukakan. Wa 'allamana minhu ma nasilu bihi ila ma'rifatih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dari ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada ma'rifahnya. Bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Wa ada'i wajibi haqqih, dan bisa menunaikan hak-hak Allah yang wajib. Wa ballaghna bidzalika maratibal ulama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan itu semua kepada derajat ulama. Wa anzalana manazilal fuqaha, dan semoga Allah menempatkan kita pada tempatnya para fuqaha. Naam. Wa asamana minal bid'il mudillah wal ahwa'il muhlikah, dan semoga Allah menjaga kita dari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan dan hawa-hawa nafsu yang membinasakan. Amin ya rabbal alamin. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, paragraf terakhir ini bagus. Nah, doa yang terkandung di dalamnya juga nasihat untuk kita semua. Baik, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.